السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Kita melanjutkan khalaqallahu Adam ala suratihi, satu sabda Nabi yang menyebabkan sebagian kaum muslimin sesat, sebagian kaum muslimin mendapat hidayah. Dan begitulah wahyu, dan begitulah Al-Quran dan Sunnah. Yahdi bihi man yasha wa yudillu bihi man yasha. Dengan wahyu itu, dengan Al-Quran itu, dengan Sunnah itu, Allah berikan hidayah orang-orang tertentu, Allah sesatkan orang-orang tertentu. Berapa banyak saudara-saudara kita menjadi sesat karena Al-Quran, salah memahami Al-Quran. Bukan anti Al-Quran, bukan tidak menerima Al-Quran, mengingkari Al-Quran, tidak, tapi salah memahami Al-Quran. Ya, kita tidak bisa menghitung berapa banyak saudara-saudara kita yang salah memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Salah memahami ayat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Salah memahami. Termasuk wahyu ini, sabda Nabi ini. Khalaqallahu Adam 'ala suratihi. Allah menciptakan Adam seperti rupa Allah, seperti surahnya Allah. Sebagian memaksa hadis ini untuk tunduk dengan akalnya. Dengan demikian merusak kaidah bahasa Arab, yaitu ala suratihi, hinya dikembalikan ke Allah. Ini rusak bahasa Arab, bahwa Allah dikembalikan ke Adam, ya, dikembalikan ke Adam. Allah menciptakan Adam berdasarkan rupa Adam. Ya tentu rusak bahasa ini. Kalau bahasa, ya mungkin bahasa kita juga rusak seperti itu ya. Saya membuat mainan, rupa mainan saya seperti mainan saya ini, kan bahasa yang rusak. Tentu ada yang ditiru gitu. Maka yang benar, yang tidak merusak bahasa, suratihi, hinya kembali ke Allah. Allah menciptakan Adam seperti rupa Allah. Surahnya itu surah Allah. Ya. Disinilah perlu pemahaman. Dan walillahilham, pemahaman yang dipaparkan oleh beliau kemarin sudah cukup jelas. Ya. Mengambil dalil dari inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar, bahwa rombongan pertama yang akan masuk surga kelak wajahnya seperti bulan purnama.
Tentu tidak ada satupun dari kita yang memahami bahwa wajah mereka persis seperti bulan 100%. Bundar, ya, tanpa tangan, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tentu tidak ada yang memahami seperti itu. Kita terima dan gak aneh kalimat seperti itu. Wajahnya seperti bulan. Apa? Indah, menawan, berseri, enak dipandang, dan seterusnya. Begitu pula Allah menciptakan Adam seperti rupa Allah. Maksudnya Allah kan indah. Begitu pula rupa Adam, wajah Adam itu indah. Ya. Ini tafsiran pertama, makna pertama. Makna kedua, bahwa di sini diidhofahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, itu seperti apa kemarin? Hamba Allah, roh Allah, apalagi Baitullah, rumah Allah, apalagi yang ada di Al-Quran dan Sunnah, yang makhluk tapi disandarkan kepada Allah, diidhofahkan kepada Allah. Selain rumah Allah, hamba Allah, ya Rasulullah, utusan Allah. Ada satu lagi, naqatullah, untanya Allah. Nabi Saleh, kaum Samud. Kita tahu bagaimana kehebatan kaum Samud, umatnya Nabi Saleh ini, sampai membuat bangunan yang luar biasa. Kaum Ad, kaum Samud. Lalu Allah menguji mereka dengan unta. Allah perintahkan kepada mereka untuk membiarkan unta itu makan, minum. Mereka tergoda. Dikatakan di situ asqaha, mereka yang paling durhaka, mereka yang paling buruk, menyembelih unta tersebut. Beliau membawakan ini yang ada di Al-Quran. Naqatullah, ibadullah, rasulullah, ya. Yang tidak ada di Al-Quran ya semua, ya. Tanah, batu, air itu semuanya kan milik Allah. Tapi kan nggak ada ma'ullah, hajarullah, kan tidak ada. Ini yang ada di Al-Quran dan Sunnah tentunya. Begitu pula Allah menciptakan Adam berdasarkan surahnya Allah. Maksudnya surah di sini disandarkan kepada Allah. Artinya yang membuat rupa Adam sebegitu menawan, tampan adalah Allah. Sama dengan hamba Allah, utusan Allah, unta Allah, Baitullah, ya. Bukan sesuatu yang berkumpul pada diri Allah. Seperti kalamullah tentu beda. Hamba Allah, Rasulullah, Baitullah, unta Allah, jangan disamakan dengan kalamullah. Kalamullah memang menyatu pada diri Allah. Maka hamba Allah makhluk, Baitullah makhluk, Rasulullah makhluk.
naqatullah, unta Allah makhluk, kalamullah bukan makhluk. Jangan salah paham ya. Jadi yang disandarkan kepada Allah, bisa Allah itu sendiri, bisa bukan. Ya, tangan Allah, wajah Allah tentu bukan makhluk, karena menyatu pada diri Allah kan. Sesuatu yang menyatu pada diri Allah bukan makhluk. Oleh karena itu kita boleh berlindung dengan Al-Quran. Kita boleh berlindung dengan wajah Allah. A'udzu billahil karim wa biwajhihil karim. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung pada wajah Allah, karena wajah Allah bukan makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, Al-Quran. Berarti kalimat Allah, Al-Quran bukan makhluk. Kalau makhluk, jelas syirik. Mana mungkin Nabi mengajarkan doa syirik, mohon perlindungan kepada selain Allah. Maka mohon perlindungan kepada makhluk syirik, mohon perlindungan kepada Al-Quran tidak syirik, karena Al-Quran bukan makhluk. Amin. Kemudian beliau membawakan awal suratul A'raf, walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah ciptakan kalian, thumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk rupa kalian, thumma kulna lil malaikah, kemudian kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian semua kepada Adam. Taulah kita dari sini, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Kumnya di sini walaupun artinya kalian, yang dimaksud adalah Adam. Yang dimaksud adalah Adam. Jadi maksudnya begini, wahai Adam, aku telah ciptakan engkau, kemudian kami bentuk rupa engkau, kemudian kami perintahkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Gitu ya. Setelah Adam diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah. Wal musawwar Adam. Ini dia. Musawwar. Kalau musawwir siapa? Musawwir Allah, isim fa'ilnya kan. Musawwar isim maf'ulnya, yang diciptakan. Musawwir yang menciptakan Allah, musawwar yang diciptakan Adam. Taulah kita dari sini bahwa tidak boleh kita memahami ayat Al-Quran, sabda Nabi, kata per kata. Kata per kata. Coba kalau kata per kata, rusak kita. Walaqad khalaqnakum, kum kalian, kalian tentu banyak. Oh manusia. Tidak bisa seperti itu. Sama-sama kitab. Yang dimaksud di sini Al-Quran, yang dimaksud di sini bukan Al-Quran. Bisakah? Bisa. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Yang dimaksud kitab di sini jelas Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil. Kalau Taurat dan Injil sangat diragukan. Bahkan sudah jelas tercampur antara firman Allah dengan ucapan para pendeta, para pastor. Tidak seperti Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Isa dulu. Sudah berubah luar biasa. Al-Quran satu-satunya kitab Allah yang pernah diturunkan di muka bumi, hanya Al-Quran yang dijaga langsung oleh Allah.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Kitab di sini kitab apa? Tentu Taurat dan Injil, bukan Al-Quran. Padahal sama-sama kitab. Ini pelajaran bagi kita, jangan memahami Al-Quran kata per kata. Qala an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum. Manusia berkata bahwa manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ada dua manusia di ayat ini. Tapi beda yang dimaksud manusia pertama dengan manusia kedua. Manusia pertama siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik berkata kepada kaum muslimin bahwa ada sekumpulan manusia yang akan menyerang kalian di Madinah ini. Manusia kedua siapa? Abu Sufyan dan bala tentaranya yang sudah mengepung Madinah. Padahal sama-sama nas, sama-sama manusia. Yang kalau diartikan secara kamus tentu manusia. Nah, inilah bahayanya menafsirkan, memahami ayat Al-Quran hanya berdasarkan kata, kamus. Tentu harus dengan riwayat. Ada asbabun nuzul di situ. Ya. Ada nasi, ada mansu, ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khas. Harus dipelajari. Idan, dengan demikian, fa Adam ala suratillah, Adam itu berdasarkan surahnya Allah. Apanya? Tadi sudah kita bahas. Ya'ni annallahu walladhi sawwaruhu, yaitu bahwa Allah lah yang mentaswir Adam. Yang membentuk rupa Adam. Yang membentuk rupa Adam adalah Allah. Maka dikatakan suratun ala suratillah. Yang diciptakan, dibentuk dalam sebaik-baik rupa. Diperkuat dengan awal-awal surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Berarti kita yakin dari ayat ini Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Iblis, jin, hewan manapun, Adam, manusia, yang paling bagus, yang paling tampan, yang paling cakep, yang paling indah adalah Adam, manusia. Gitu ya. Bukan paling besar. Kalau paling besar tentu Jibril. Nabi pernah menyaksikan Jibril secara langsung dalam bentuk asli. Itu duduk di kursinya antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Seolah seluruh ufuk itu tertutup oleh badan Jibril dalam bentuk asli. Dalam keadaan tertentu Jibril bisa datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk seorang manusia, dalam bentuk seorang Arab Badui, dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi yang sangat tampan, dalam bentuk orang yang tidak dikenal.
tentu tidak bisa dinalar oleh akal kita. Badan Jibril yang aslinya seperti itu tiba-tiba bisa mengecil sekecil manusia. Itu sisanya pada kemana, gitu kan? Nah, pertanyaan sederhana, sisanya kemana? Nggak akan terjawab. Itu baru Jibril, tidak akan terjawab. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sedikit sekali, tidak bisa menjangkau sekedar jin, malaikat, iblis, Jibril, tidak bisa menjangkau. Bagaimana Allah Rabbul Alamin lebih tidak bisa menjangkau lagi? Kok sombong-sombongnya mengatakan kalau Allah turun di langit dunia nanti, ya, kalau Allah bersemayam di atas aras berarti kalau Allah begini kan ditolak. Betapa sombongnya. Membahas, bertanya tentang Jibril saja nggak kejawab, nggak sampai di nalar kita. Ya. Wajib kita yakini bahwa Allah Maha berkuasa melakukan apapun. Nah, sebagian saudara-saudara kita ini justru seolah Allah itu tidak berkuasa, dengan mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh arsy dong. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam berarti arsy Allah kosong dong. Jadi menganggap Allah itu lemah. Sementara sebagian mereka meyakini guru kami sudah dikubur tapi bisa melihat kami. Lebih hebat gurunya, malah bisa. Kok bisa? Itulah guru kami, malah bisa. Ya. Bisa sholat Jumat di Mekah gitu. Kok bisa? Itulah guru kami. Jadi seolah lebih hebat gurunya daripada Allah Rabbul Alamin. Justru ketika Allah malah mereka tolak. Nggak bisa begitu dong, Allah begitu. Betul-betul dijungkir balikkan oleh iblis. Fa'idhafatullahi as-surah ilaihi min babit tashrif. Ini dia, diidhafahkannya kepada Allah, disandarkan kepada Allah ini dengan alasan tashrif, memuliakan. Maka untuk masih ingat kemarin, iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah disebut sebagai hamba Allah. Padahal iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab hamba Allah bukan? Jelas hamba Allah. Tidak ada yang bukan hamba Allah. Seluruh makhluk adalah hamba Allah. Tetapi kata-kata hamba kemudian Allah dinisbatkan kepada Allah itu untuk memuliakan. Maka yang banyak disebut sebagai hamba Allah siapa? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Walaupun sekali lagi seluruh manusia itu pasti hamba Allah, tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Iblis tidak pernah disebut sebagai hamba Allah, karena diidhafahkan kepada Allah itu untuk memuliakan. Oleh karena itu, karena Allah memuliakan manusia dalam bentuk yang sangat mulia, dimuliakan, maka salah satu larangannya adalah jangan pernah memukul wajah. Nggak boleh, ya, tidak boleh memukul wajah. Maka kalau antum misalnya main tinju, jangan mukul wajah. Ya mukul apa tinju? Ya makanya nggak usah tinju, ya kan? Olahraga yang haram tentu, menyakiti sesama muslim kan?
haram. Termasuk ketika memukul anak, memukul istri, kan dibolehkan. Bukan dibolehkan, malah diperintahkan, wadribuhunna inda asyri. Pukullah anak-anak kalian ketika sudah umur 10 tahun tapi tidak mau sholat. Ajarkan sholat di usia 7 tahun. Diajak, tapi jangan dipukul kalau nggak mau, jangan dipaksa. Dek, ikut ayah sholat. Nah, mau alhamdulillah, nggak mau ya udah. Jangan dipaksa. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kadang mau kadang enggak, tidak boleh dipaksa. 10 tahun baru disuruh pukul yang tidak membekas dan hindari wajah. Termasuk ketika istri kita durhaka. Apa istilahnya? Nusus itu meninggi. Intinya dia tidak taat pada suami. Intinya berbuat maksiat. Diawali dari nasihat. Nasihat tentu bukan sekali 2 kali. Mungkin 3 kali, mungkin 4 kali, mungkin 5 kali. Dari mulai pelan sampai meninggi suara kita. Masih juga belum mau pakai jilbab misalnya. Masih berbuat maksiat. Langkah kedua, pisah. Pisah tidur. Bukan pisah rumah, tidak boleh. Pisah tidur. Untuk menunjukkan kepada istri kita bahwa kita betul-betul, kita serius, kita marah. Istri kan biasanya begitu. Kalau suaminya marah, serius, ya insya Allah. Tapi kalau nyuruh, tapi istri tahu ini nggak serius sih. Ya. Sambil ngelap-ngelap mobil, nggak pakai jilbab sih, sambil ngelap-ngelap mobil, nggak menampakkan marah. Ya. Mestinya tampakkan marah. Ya. Ada yang bisa dibanting, ya. Tapi mikir dulu ini berharga apa enggak. Ya. Pakai marahnya pakai ilmu juga. Jangan handphone baru mahal, ya. Yang kira-kira nggak berharga. Untuk menunjukkan bahwa kita serius, kita marah. Pisah tidur. Setelah pisah tidur masih berbuat maksiat, masih nggak mau sholat, masih nggak mau pakai jilbab, pukul. Hindari wajah. Jangan meninggalkan bekas. Gitu. Jalan terakhir ketika memang sudah tidak bisa dinasihati lagi, terus masih berbuat maksiat, nggak mau sholat dan seterusnya, ya buat apa dipertahankan? Ya. Daripada nanti memberatkan hisab kita nanti di akhirat. Karena cerai itu, talak itu tidak tercela secara mutlak. Rasul saja pernah mentalak. Siapa yang pernah ditalak oleh Nabi? Hafsah binti Umar pernah ditalak. Setelah peristiwa madu itu, Hafsah ditalak. Cuman ketika dikasih tahu oleh Jibril bahwa Hafsah adalah termasuk salah satu istrimu nanti di surga, maka Nabi segera merujuk kembali Hafsah. Bukan menikahi lagi, bukan, merujuk. Karena masa iddahnya belum habis. Yang talak sampai pisah, yang wanita min ajbalin nas itu, secantik-cantik manusia, secantik-cantik wanita, yang ditipu oleh kaumnya itu, seingat antum ya, yang mengatakan a'udzu billahi minka. Di malam pertama ketika Nabi masuk kamar dia ditipu oleh kaumnya, nanti kalau Rasulullah masuk ke kamarmu,
ucapkan a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Biasanya berlindung kepada Allah itu dari setan, ini dari engkau, dari Rasulullah. Ya tentu Rasulullah marah, tersinggung. Mendengar kalimat itu, Rasul langsung keluar. Dan akhirnya dicerai. Dengan ucapan menyuruh kepada para sahabat, kembalikan dia ke orang tuanya. Tanpa kata talak. Ada di sini keluar hukum bahwa walaupun tidak ada kata talak, cerai, jatuh talak. Kalau maksudnya jelas, ya kembalikan ke orang tua, jelaskan. Kemarin diambil dari orang tua untuk dijadikan istri, sekarang dikembalikan ke orang tua, ya jelas maksudnya cerai, talak. Fatu'ibuhu hissan, dengan memukul wajah ini meninggalkan bekas, memburukkan secara fisik, secara hisiah. Ini tidak boleh. Begitu juga memburukkan secara makna. Jadi memburukkan wajah, kan ada larangannya, jangan kalian memburukkan wajah. Ini ada dua maksud. Maksud pertama, membikin wajah istri kita, anak kita, teman kita menjadi buruk, menjadi cacat, kita pukul, kita sakiti, ini haram. Yang kedua, dengan mengucapkan qabbahallahu wajhah, semoga Allah memburukkan wajahmu. Ini kebiasaan bangsa Arab yang barangkali di bahasa kita tidak ada. Di bahasa kita tidak ada. Di bahasa kita mungkin hinaan, menghina, ya. Yang mana itu tuh yang jelek, ya, yang jelek banget itu. Nah, ini nggak boleh, ya, walaupun memang jelek, ya kan, jangan diucapkan. Ya, kita tahu manusia ada yang cakep, ada yang jelek, ya kan, dari dulu sampai hari ini. Nah, untuk menceritakan boleh, untuk menghina tidak boleh. Untuk menceritakan boleh. Ulama menceritakan seorang wanita yang sangat cantik dan dia khawarij, nikah dengan seorang tabi'in yang sangat buruk rupa. Disebutkan buruk rupa di situ. Tapi untuk menjelaskan, ya nggak apa-apa, bukan untuk menghina. Nah, mungkin antum masih ingat bagaimana wanita ini yang sangat cantik ini yang dinikahi oleh laki-laki yang sangat jelek ini. Dia mungkin ya namanya suami istri ya, kesel, nyindir ya, tapi halus sindirannya. Mudah-mudahan kita berdua nanti masuk surga. Aku masuk surga karena kesabaran, dan engkau masuk surga karena syukur. Engkau orang yang bersyukur, ya, bersyukur dapat istri cantik sekali. Nah, aku sabar. Sabar dapat suami jelek sekali maksudnya. Cuma dia nggak ngomong seperti itu ya. Kalimat buruk rupa yang ditulis oleh para imam ini boleh, karena tidak ada niat untuk menghina. Yang tidak boleh adalah dengan nada hinaan. Tentu antum bisa membedakan. Di kita sering ketika menyebut misalnya pesek atau sumbing atau hitam, dan terpaksa harus menyebut, ya, suka didahului dengan maaf ya, yang sumbing itu gitu. Insya Allah ini sebuah kebiasaan yang bagus. Artinya memang tidak berniat untuk menghina. Kalau berniat menghina, secara apa? Secara maknawi. Kalau tadi kita pukul,
kita lukai wajahnya, pipinya, berarti memburukkan secara hissi. Dua-duanya haram. Ya. فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما, karena Allah mengidofahkan wajah itu kepada diri Allah untuk memuliakan, tasrif, takrim, la tuqabbiha, maka jangan pernah menjelekkan wajah manusia, ya, bi'aibin hissiyin wala bi'aibin ma'nawiyyin, baik secara hissiyah atau secara ma'nawiyah, secara nyata dilukai atau secara hinaan. Dua-duanya tidak boleh. Pertanyaan, ayyuma aslam, mana yang lebih selamat, mana yang lebih baik? Al-ma'na al-awwal aw ats-tsani? Mana yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa? Masih ingat? Bahwa rupa Adam seperti rupa Allah adalah indahnya, menawan, bagus, menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang barusan, untuk tasrif, untuk takrim. Jadi seperti tadi, Baitullah, Naqatullah, Abdullah, ya. Berarti ada dua makna. Pertanyaan beliau, mana yang lebih selamat? Ya, karena beliau meyakini kebenaran itu ada 2, 3, 4, apa 1? 1. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak pasti sesat. Beliau memahami, meyakini, dan seluruh kaum muslimin, para ulama, bahwa kebenaran itu 1. Tidak 2, tidak 3, dan seterusnya. Kebenaran itu 1. Oleh karena itu, ketika ada 2 jawaban seperti ini, dua-duanya berdalil, tetap beliau membahas mana yang lebih selamat. Di antara 2 jawaban itu, mana yang lebih selamat? Yang mana? Beliau menjawab, yang pertama apa yang kedua? Al-ma'na al-awwal aslam. Jawaban pertama itu lebih selamat. Meyakini bahwa rupa Adam seperti rupa Allah, maksudnya sama-sama indah, keindahannya tentu berbeda. Sama-sama menarik, menariknya tentu berbeda. Artinya, seandainya kita melihat ketampanan wajah Nabi Adam, kita terkagum-kagum, insya Allah. Melihat indahnya wajah Allah nanti di surga, jauh lebih terkagum lagi. Begitu. Bukan sama persis, tapi sama-sama indah. Ma dumna najidu anna li zahiril lafzi masaghan fil lughah al-arabiyyah. Selagi kita mendapatkan sebuah kalimat itu dipakai dalam bahasa Arab, maka kita harus berpegang kepada zahir. Gitu. Mata ya mata, wajah ya wajah, makan ya makan, minum ya minum, begitu. Ini beliau khusus bahasa Arab, ya. Karena mungkin bahasa di luar Arab ada kata-kata minum, tapi bukan minum, bukan memasukkan air ke dalam mulut kemudian ditenggak. Padahal kalimatnya minum. Adakah bahasa lain? Mungkin ada. Nah, bahasa Arab tidak. Ya.
kecuali yang memang nanti akan dijelaskan ya, kecuali yang memang dari dulu seperti itu gitu. Anda tidak boleh ngarang. Kan banyak saudara kita yang membaca misalnya Allah bersemayam, Allah turun ke langit dunia. Turun yang dimaksud itu yang salah ya. Kecuali orang Arab memahami bahwa turun itu bukan turun seperti itu ya. Kalau bahasa kita kan banyak mungkin ya, menimba misalnya kan, menimba itu kan air ya. Tapi ada kalanya bukan air yang ditimba, tapi ilmu misalnya, menimba ilmu. Itu memang bahasa Indonesia ya kan. Bolehkah orang Arab, orang Inggris, orang Jerman belajar bahasa Indonesia protes dengan kalimat menimba ilmu? Ya tentu tidak boleh. Memang bahasa Indonesia milik orang Indonesia memang seperti itu dari dulu ya. Termasuk menuntut ilmu kan begitu. Orang asing belajar bahasa Indonesia protes, kok ilmu dituntut? Masalahnya apa ilmu dituntut ya? Apa boleh protes seperti itu? Ya nggak boleh, emang udah bahasanya seperti itu. Akhirnya tiba-tiba ada orang Indonesia memprotes bahasa Arab ya, bahwa Allah tertawa misalnya, diartikan lain. Modal apa? Dia punya hak apa? Sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah memaknai Allah marah itu maksudnya Allah tertawa maksudnya nggak ada. Kenapa tiba-tiba seolah lebih paham dari orang Arab? Rasul dan para sahabat yang tulen asli Arab. Dan seperti ini kan banyak yang rusak ya kan? Betul-betul Arab tidak memahami bahwa Allah tertawa yang dimaksud Allah cemburu yang dimaksud Allah turun ke langit dunia yang dimaksud tidak ada gitu. Kecuali memang ada. Kalau memang ada boleh. Apa? Masih ingat? Tajri bi'ayunina. Allah mengatakan bahwa kapalnya Nabi Nuh itu berjalan bersama mata kami, dengan mata kami gitu. Harus kita fahami betul-betul apa adanya. Jadi mata Allah ada di kapal Nabi Nuh seperti itu. Iya, kalau tidak ada pendahulunya. Ini sudah ada pendahulunya, sudah dipakai oleh orang-orang Arab, mata ditaruh di situ. Masih ingat barangkali orang-orang Arab sering mengatakan kepada pembantunya, penjaganya, do'ainaika fi hadzal dukan, letakkan kedua matamu di tokoku ini. Itu biasa diucapkan oleh orang Arab. Mungkin sampai hari ini masih dipakai. Letakkan kedua matamu di tokoku ini. Maksudnya apa? Tentu kita apa maksudnya? Awasi, jaga, jangan sampai kecolongan, ada barang yang hilang. Maksudnya seperti itu. Kalimatnya do'ainaika fi hadzal dukan. Begitu juga. Kapal Nabi Nuh berjalan dengan mata kami. Apa mata Allah ada di kapal Nabi Nuh? Tentu tidak. Sama dengan mata pembantu itu, penjaga itu, tentu ada di tempatnya, bukan di toko itu. Do'ainaika fi hadzal dukan semakna dengan tajri bi a'yunina, bahwa kapalnya Nabi Nuh berjalan bersama mata kami, yang dimaksud aku awasi terus sehingga tidak tenggelam, tidak karam dan seterusnya, sampai air itu surut, sampai kapalnya Nabi Nuh mendarat
di lembah judi. Ya, jaminan dari Allah, insya Allah Nuh dan seluruh kaum muslimin yang berada di kapal itu selamat. Itu ada bahasa seperti itu, maka dipakai. Adapun Allah turun yang dimaksud adalah turun rahmatnya, ini nggak ada. Allah turun betul-betul Allah yang turun, bukan rahmatnya. Apa susahnya Allah mengatakan nazalat rahmati fi thuluthil lail akhir, di sepertiga malam yang akhir rahmatku turun. Apa susahnya Allah mengatakan seperti itu? Allah tidak mengatakan seperti aku turun. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.